Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Izinkan saya mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing yang telah saya kerjakan. Pertama-tama, Software as Service. Software as Service atau SaaS adalah model layanan cloud computing di mana aplikasi perangkat lunak disediakan melalui internet oleh penyedia layanan dan diakses oleh pengguna melalui web browser, tanpa perlu instalasi atau pengelolaan infrastruktur lokal. Ciri software as service, pertama, akses berbasis web, multi-tenant arsitektur, subscription based, automatic updates, dan scalability. Contoh aplikasi SaaS antara lain Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, dan Zoom. Adapun kelebihan dan kekurangan SaaS antara lain, kelebihannya biaya awal rendah, tidak perlu maintenance infrastruktur IT, akses dari mana saja, skalabilitas tinggi, serta selalu menggunakan versi terbaru. Kemudian kekurangannya antara lain ketergantungan pada koneksi internet, kurang kontrol atas data dan keamanan, biaya berlangganan berkelanjutan, customization terbatas. Selanjutnya, utility computing. Utility computing adalah model layanan komputasi di mana sumber daya komputasi, processing power, storage network, disediakan sebagai layanan yang dapat diukur dan ditagih berdasarkan penggunaan aktual, mirip dengan utilitas publik seperti listrik atau air. Konsep dasarnya adalah pay per use model. Bayar hanya untuk apa saja yang digunakan. Kemudian on demand, sumber daya tersedia kapan saja dibutuhkan. Metered service, yaitu penggunaan diukur dan dipantau secara akurat. Kemudian resource pooling, sumber daya dikumpulkan untuk melayani banyak konsumen. Contoh penggunaan utility computing antara lain pada Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Metrik pengukuran utility computing antara lain waktu penggunaan CPU, kapasitas penyimpanan, bandwidth transfer data, dan jumlah transaksi atau request. Selanjutnya, integrated network. Integrated networks atau jaringan terintegrasi adalah infrastruktur jaringan yang menggabungkan berbagai jenis layanan komunikasi, baik itu suara, data, maupun video, dan teknologi jaringan yang berbeda menjadi satu sistem jaringan yang unified dan seamless. Komponen integrasi antara lain voice, telepon, VoIP, voice over IP, kemudian data, internet, email, file transfer, video, bisa video conferencing, streaming, maupun surveillance. Multimedia, kombinasi dari semua media di atas. Teknologi yang diintegrasikan antara lain wired network, Ethernet, fiber optic. Yang kedua, wireless network, Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth. Tiga, legacy system, PSTN, public switch telephone network. Dan yang terakhir, modern IP network, VoIP atau SIP. Selanjutnya, gambaran arsitektur network dari hybrid cloud computing. Hybrid cloud adalah arsitektur komputasi yang menggabungkan dua atau lebih lingkungan cloud berbeda, misal private cloud plus public cloud, yang tetap beroperasi sebagai satu sistem terpadu melalui teknologi orkestrasi dan konektivitas aman. Data atau aplikasi dapat berpindah dinamis antar lingkungan sesuai kebutuhan bisnis. Gambaran arsitektur network dari hybrid cloud computing terlampir seperti dari dalam tabel, ada lapisan, komponen, fungsi, aspek maupun keuntungan. Hybrid cloud bukan sekadar gabungan cloud, tetapi arsitektur terintegrasi yang memanfaatkan keunggulan masing-masing lingkungan melalui konektivitas berkecepatan tinggi dan aman, orkestrasi otomatis berbasis kebijakan, serta manajemen terpusat untuk biaya atau keamanan. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Yang pertama, kesesuaian strategi bisnis, kesiapan infrastruktur dan integrasi teknologi, keamanan dan kepatuhan regulasi, serta yang terakhir kesiapan organisasi dan manajemen perubahan. Dan ada 8 keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing ini.
Antara lain efisiensi biaya, skalabilitas cepat, pemulihan bencana, aksesibilitas global, pemanfaatan sumber daya, pembaruan otomatis, ramah lingkungan, serta kecepatan deploy. Sedangkan ada tiga kerugian dari virtualisasi dan cloud computing ini, yaitu ketergantungan pada konektivitas internet, keamanan dan privasi data, potensi biaya tersembunyi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.